Halo guys, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba merangkum sebuah film bertemakan gangster. Lebih tepatnya, film ini berjudul Sin Nombre. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan di subscribe aja ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gangster yang bernama Casper. Terlihat dia sedang memandangi sebuah lukisan yang indah. Setelah itu, Casper bergegas pergi menemui kawanan gangsternya. Lalu, dia mengambil sebuah sepeda untuk pergi ke rumah temannya. Sesampainya di sana, dia memperlihatkan beberapa barang curiannya kepada Benito. Kemudian, Casper mengajak Benito bertemu dengan ketua gengnya yang bernama Lil Mago. Di sini kita bisa melihat jikalau ingin memasuki geng tersebut, Benito harus dites layaknya proses ospek, yaitu menerima tendangan dari anggota lainnya sampai 13 kali hitungan detik. Jadi bukan hanya ketika masuk sekolah aja ya mendapatkan ospek, sama halnya ketika mau menjadi anggota gangster, itu juga akan mendapatkan ospek berupa kekerasan. Setelah mendapatkan ajaran dari para anggota gangster lainnya, Benito terlihat tersenyum dan kini dia mendapat sebutan baru, yaitu Smiley. Di sisi lain, pria yang bernama Lacey menghampiri saudarinya yang bernama Seira. Lacey ingin mengajak Seira untuk pergi ke New Jersey bersama pamannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Scenes kembali ke Casper dan Smiley di sebuah pinggiran rel kereta. Saat berada di sana, Casper mendapat pesan dari pacarnya yang mengatakan bahwa dia sedang menunggu Casper. Casper pun membeli bunga dan pergi menyelinap masuk ke rumah pacarnya. Terlihat Casper sangat mencintai pacarnya bernama Martha dan memberikan bunga yang tadi dia sempat beli. Smiley yang menunggu di luar, dia sangat penasaran apa yang dilakukan oleh Casper. Kemudian Smiley mengintip ke jendela. Tak terduga ternyata Casper sedang melakukan hal yang sangat enak bersama pacarnya, dan Smiley pun tersenyum setelah melihat adegan tersebut. Setelah merasa puas, Casper membawa Smiley ke base camp geng mereka. Di base camp itu, Smiley diperkenalkan kepada beberapa anggota gangster lainnya. Saat Smiley melihat senjata rakitan yang ada di sana, datanglah Lil Mago sambil menggendong bayinya. Lil Mago mengajak mereka berdua menemui anggotanya yang sedang dikurung karena sudah berkhianat. Lil Mago menyuruh Casper mengeluarkan rekannya dan menyuruh mereka berdua untuk mengeksekusinya menggunakan senjata rakitan milik Lil Mago. Selesai mereka menjalankan tugas, Lil Mago mengatakan kepada Smiley, kini dia sudah mendapat saudara dan keluarga yang siap menjaganya. Kemudian, Lil Mago bertanya kepada Casper kemana dirinya saat menjalankan tugas, karena anggota lain mengatakan bahwa dia tidak pernah melihatnya. Namun, Lil Mago tidak marah karena dia sudah menganggap Casper sebagai saudaranya sendiri dan berkata dia sangat menyayangi Casper. 3 hari kemudian, di perbatasan Guatemala, Meksiko, Seira dan keluarganya tiba di Meksiko untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya ke New Jersey. Mereka akan menggunakan kereta dan berjalan kaki yang bisa memakan waktu hingga 2-3 minggu. Lalu, pada malam hari, Casper yang sedang bermesraan dengan Martha di atas menara, tak terduga kedatangan kawanan gengnya yang bernama El Sol. Dan sepertinya El Sol kurang menyukai Casper, apalagi dia mendapati Casper sedang bersama pacarnya dan semakin dia tidak sukai. El Sol pun memperingatinya untuk berhati-hati dan juga memintanya untuk datang ke sebuah pertemuan di kuburan. Kemudian, Sins berpindah ke Seira bersama keluarganya yang akhirnya datanglah sebuah kereta api yang mereka tunggu-tunggu. Ratusan imigran yang lain pun bergegas menaiki kereta api itu. Namun sialnya, kereta itu tidak melanjutkan perjalanannya karena terjadi masalah di jalur kereta tersebut. Akhirnya mereka semua turun dan terdampar di stasiun itu. Sins kembali ke Casper. Terlihat saat ini Casper dan kawanan gangsternya
sedang mengadakan pertemuan. Di sana, Lil Mago mendapat laporan dari Elsol bahwa Casper telah berbohong dan tidak menjalankan tugasnya. Mereka berencana mengumpulkan banyak uang untuk membeli senjata agar bisa melawan gangster saingannya. Tak diduga, Martha malah datang ke pertemuan itu. Dengan cepat, Casper menghampirinya dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Namun sialnya, Lil Mago langsung mendatangi mereka dan Lil Mago langsung membawa Martha pergi. Sedangkan Casper mendapat hukuman tendangan dan pukulan selama 13 detik. Smiley yang tidak tahu apa-apa juga mendapat hukuman yang sama seperti Casper. Ternyata Lil Mago mengajak Martha ke sebuah tempat di pemakaman itu dan berniat untuk menodai Martha. Namun, Martha memberontak dan menggigit tangan Lil Mago yang membuatnya marah. Dengan keadaan kesal, Lil Mago tak sengaja menendang Martha sampai tersungkur dan kepalanya terbentur ke batu hingga membuat Martha tewas pada saat itu juga. Setelah mendapatkan hukuman selama 13 detik, datanglah Lil Mago. Casper langsung menanyakan kepada Lil Mago di mana Martha. Lil Mago dengan santainya menjawab bahwa Martha sudah tewas dan menyuruhnya untuk mencari yang baru. Mendengar hal itu, Casper langsung menangis dan merasa terpukul karena Martha harus tewas di tangan anggota gangsternya sendiri yang sudah dia anggap sebagai saudara. Saat sedang menangis, Lil Mago mengatakan kepada Casper, "Dikau jangan berbohong lagi. Jikalau berbohong sekali lagi, maka Lil Mago sendirilah yang akan membunuh Casper dengan tangannya sendiri." Setelah itu, Lil Mago mengajak Casper dan Smiley untuk menemaninya menjalankan misi. Scene kembali ke Saira dan keluarganya yang sedang bergegas menuju kereta yang akan segera berangkat. Di sana juga terlihat Lil Mago, Casper, dan Smiley akan menaiki kereta. Tidak lama, hujan pun turun dan para imigran yang berada di kereta itu melindungi diri mereka menggunakan plastik dan jas hujan yang mereka bawa. Ternyata di sini aksi mereka bertiga akan dimulai. Lil Mago memberikan senjata rakitan kepada Smiley, sedangkan si Casper hanya diberi sebuah pedang. Mereka bertiga pun langsung memulai misinya dengan memeras semua imigran dan meminta barang berharga. Ketika ayah Saira memberikan uangnya, Lil Mago melihat Saira dan mencoba untuk menodainya. Emang benar-benar dah ini orang. Namun karena Casper yang menyimpan dendam kepada Lil Mago, dia memutuskan untuk membacoknya hingga Lil Mago tewas di sana. Setelah membunuh Lil Mago, dia langsung menyuruh Smiley turun dari kereta dan Smiley berjalan menyusuri rel kereta sampai ke Meksiko. Di atas kereta, Casper yang kelelahan hampir saja menjadi sasaran dua imigran yang berniat untuk membunuhnya. Namun beruntungnya Saira berteriak dan Casper pun terselamatkan. Sesampainya di base camp, Smiley mengabarkan bahwa Lil Mago telah tewas. Seluruh anggota mendengar hal tersebut langsung berduka sambil melakukan gerakan simbol kematian untuk pemimpinnya. Elsol yang kesal mengatakan kepada Smiley bahwa dia harus segera memburu dan membunuh Casper. Dia juga mengatakan jangan pernah kembali jika belum membunuh Casper. Elsol juga menghubungi kawanannya yang berada di LA. Scenes pun berpindah. Para imigran terlihat sedang beristirahat di sekitar stasiun. Sebagian dari mereka mengambil air dari selokan walaupun terlihat kotor, tapi mereka terpaksa mengambilnya karena harus bertahan hidup. Casper yang sedang merenungi kesalahannya mendapat pesan dari Elsol. Isi pesan tersebut, "Kamu akan mati." Setelah itu, datanglah Saira mendekati Casper. Dia berusaha untuk mengajak Casper mengobrol dan menawarinya makanan. Karena Casper tidak menanggapinya, dia memutuskan untuk pergi. Sebelum Saira meninggalkan Casper, Casper memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Casper. Sesampainya di pemberhentian berikutnya, mereka semua pun turun dari kereta itu, termasuk Casper. Terlihat Saira kembali menemui Casper dan ternyata Saira peduli terhadapnya. Namun ayah Saira melarangnya untuk mendekati Casper karena dia adalah seorang gangster yang berbahaya. Scenes berpindah ke Smiley yang mendatangi kawanan gangster yang menguasai wilayah tersebut.
dan mereka mengetahui bahwa Lil Mago telah tewas. Kembali ke Casper dan Saira, di sini kita bisa melihat bahwa kini mereka sudah dekat dan mereka berdua menceritakan kisahnya. Tak diduga, Smiley dan anggota gangster lainnya sudah tiba di tempat itu. Namun, mereka terlambat karena kereta yang ditumpangi oleh Casper dan Saira sudah berangkat. Tapi, mereka diberitahu keberadaan Casper oleh seorang pria yang sedang mabok lem yang ada di sana. Ketika mendekati pemberhentian selanjutnya, Casper memberitahu ke semua imigran dan menyuruh mereka turun dari kereta dan memutari stasiun itu karena di sana akan ada pemeriksaan terkait imigran. Ketika sudah berhasil menghindari pemeriksaan di sana, terlihat anggota gangster pendukung Smiley melihat Casper dan langsung mengejarnya. Di sisi lain, Smiley dan bos dari gangster itu bertemu dengan gangster lainnya dan terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran. Akhirnya, Casper berhasil lolos dan terlihat dia bersama dengan keluarga Saira. Keesokan paginya, Casper yang terbangun dari tidurnya berniat meninggalkan Saira dan keluarganya karena dia tidak ingin membahayakan nyawa mereka. Namun tak diduga, ternyata Saira ikut turun dan mengikuti Casper. Casper pun dibuat bingung karenanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan Saira untuk ikut. Di wilayah itu, mereka menemui seseorang yang biasa dipanggil dengan Bibi. Bibi ini ternyata anggota gangster El Sol. Dia mengatakan bahwa kemarin El Sol menghubunginya dan menanyakan apakah dia bertemu dengan Casper. Si Bibi menjawab tidak, karena memang pada kenyataannya kemarin dia tidak melihat Casper. Setelah memberi mereka makan dan pakaian, si Bibi langsung mengantarkan mereka ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, dia disuruh menaiki truk bermuatan mobil untuk bisa pergi ke perbatasan. Mereka berdua pun bersembunyi di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, keluarga Saira tetap menaiki kereta dan terpaksa meninggalkan Saira. Namun, mereka ketahuan oleh kepolisian imigran dan berusaha untuk bersembunyi. Namun, ayah Saira malah terjatuh dari kereta dan tewas seketika. Scene berpindah ke El Sol beserta seluruh anggotanya. Ternyata mereka sudah bersiap menunggu kedatangan Casper di tempat pemberhentian truk yang bermuatan mobil itu. Tapi saat mereka mengecek ke dalam mobil, ternyata Casper sudah tidak ada di sana. Saat Saira menangis di dalam gereja, tak lama datanglah Casper untuk menenangkannya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai di tepi sungai. Di sana terdapat obrolan yang membuat Saira bahagia. Obrolan itu berisi bahwa Casper akan menemani Saira sampai menemukan keluarganya di New Jersey. Casper juga meminta orang yang ada di sana untuk membantunya menyeberangi sungai menggunakan ban mobil dan membayarnya menggunakan kamera. Di sisi lain, El Sol dan anggotanya terlihat sedang berlarian mengejar Casper. Ketika Saira sudah sampai di tengah sungai, Casper melihat ada anak buah El Sol yang datang mendekatinya. Mengetahui itu, Casper langsung lari berusaha untuk kabur. Tapi ketika sampai di tepi sungai, dia dihadang oleh Smiley yang sudah berubah menjadi gangster yang sesungguhnya. Tanpa basa-basi, Smiley langsung menembak Casper tepat di dadanya sebanyak 3 kali. Smiley melakukan hal itu karena dia ingin membuktikan kesetiaannya bahwa dia masih layak menjadi anggota gangster dari Salvatrucha. El Sol beserta anggotanya datang walaupun Casper sudah tewas. Namun mereka tetap memberondong tembakan ke arah Casper. Saira yang melihat hal itu, dia hanya bisa berteriak dan menangis histeris. Di akhir cerita, terlihat Smiley sedang ditato. Tato itu berisikan 2 huruf yaitu M dan S yang artinya Mara Salvatrucha. Saira juga sudah berhasil memasuki wilayah Amerika Serikat dan menelpon keluarganya yang berada di sana. Saya juga mau menjelaskan di awal film tadi kenapa Casper selalu memandangi sebuah lukisan. Ternyata lukisan tersebut berkaitan dengan kematian Casper. Daun yang berwarna kuning dan coklat yang akan gugur itu melambangkan ujung dari sebuah akhir kehidupan. Jadi pada intinya di awal film kita sudah
sudah diberitahu bahwa kematian Casper sudah dipastikan akan terjadi. Tamat. Mara yang artinya geng, Salva dari nama Salvador, dan Truca yang berarti terlatih di jalanan. Intinya, geng ini adalah geng yang paling berbahaya di jalanan. Film ini dibuat atas persetujuan dari para anggota gangster MS-13 yang asli. Bahkan, anggota geng yang asli pun ikut berpartisipasi dalam pembuatan film ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe, serta share video ini.